Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Tentu sehat semua. Semua itu karena karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingatkan lagi mengenai protokol kesehatan di pandemi COVID-19 ini agar kita semua senantiasa tetap mematuhi protokol tersebut dengan memakai masker, rajin cuci tangan, serta menjaga jarak. Baik anak-anakku, pada video praktik pembelajaran hari saat ini, materi kita yaitu cerita fantasi. Adapun kompetensi dasar dalam materi ini yang pertama yaitu mengidentifikasi unsur-unsur teks narasi atau cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Kemudian menceritakan kembali isi teks narasi atau cerita fantasi yang didengar dan dibaca. Untuk pembelajaran ini saya alokasikan 3 pertemuan. Mana yang pertama, pertemuan pertama tujuan pembelajarannya adalah kalian dapat menemukan ciri umum teks fantasi dan jenis teks fantasi dengan benar. Pertemuan kedua, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi unsur-unsur intrinsik teks fantasi dengan tepat. Yang ketiga, pertemuan terakhir, kalian dapat menemukan langkah-langkah serta menceritakan kembali isi teks fantasi yang dibaca menggunakan bahasa yang komunikatif. Baik, yang pertama mengenai pengertian dari cerita fantasi. Cerita fantasi adalah sebuah cerita khayalan hasil imajinasi dan angan-angan penulisnya. Jadi cerita fantasi itu sifatnya hanya khayalan atau hasil imajinasi. Kemudian ciri umum cerita fantasi. Ada beberapa ciri umum dari cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban, keanehan, dan kemisteriusan. Jadi ada hal-hal yang ajaib di sana, ada hal-hal yang aneh, serta ada hal yang misterius dari cerita fantasi tersebut. Yang kedua, ide cerita bersifat terbuka. Ide cerita dalam cerita fantasi sifatnya terbuka, artinya dibebaskan si penulis ini untuk menuangkan ide-ide ceritanya, tidak terpaku pada sesuatu yang atau kenyataan yang ada di dunia ini. Kemudian yang ketiga, menggunakan berbagai latar, bisa lintas ruang dan waktu. Di latarnya juga itu beraneka macam, bisa lintas ruang juga bisa lintas waktu. Lintas ruang artinya bisa masa lalu, masa lampau, dan seterusnya. Kemudian tokohnya unik, memiliki keistimewaan dan keajaiban. Yang kelima, bersifat fiksi atau khayalan dan atau tidak nyata. Yang terakhir, bahasa yang digunakan bahasa formal atau bahasa yang komunikatif atau bahasa sehari-hari sehingga akan mudah dipahami oleh pembaca. Jenis cerita fantasi. Ada beberapa jenis dari cerita fantasi. Yang pertama, berdasarkan latar cerita. Berdasarkan latar cerita, cerita fantasi dibagi menjadi 2. Ada cerita fantasi latar waktu sezaman, artinya dalam cerita fantasi tersebut hanya menggunakan satu masa saja. Nah, kalau masa saat ini, masa lampau, atau masa yang akan datang, sifatnya futuristik. Yang kedua, cerita fantasi latar lintas waktu, artinya dalam cerita fantasi itu dia hanya menggunakan latar satu saja, tapi latarnya ada banyak, bisa saat ini dipadukan dengan masa lampau atau saat ini dengan masa yang akan datang. Kemudian berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata,
cerita fantasi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada cerita fantasi total. Total artinya keseluruhan dari cerita fantasi itu bersifat fiktif, baik tokohnya, latarnya, maupun peristiwanya bersifat fiktif. Yang kedua, cerita fantasi irisan atau sebagian. Artinya dalam cerita fantasi tersebut ada sebagian dari cerita itu yang ada dalam kehidupan nyata, bisa tempatnya ataupun peristiwanya. Kemudian struktur cerita fantasi. Struktur cerita fantasi sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu orientasi atau bagian perkenalan, bisa mengenalkan tokohnya, latarnya, ataupun masalahnya. Dan yang kedua, bagian komplikasi, bagian dimana konflik atau masalah mulai muncul sampai mencapai puncaknya, seperti namanya klimaks. Yang terakhir, bagian resolusi, yaitu bagian penyelesaian, dimana masalah atau konflik itu bisa diuraikan atau diselesaikan. Baik, untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai cerita teks fantasi, cerita fantasi, berikut Bapak berikan contoh cerita fantasi untuk kalian baca, karena tolong dibaca karena nanti setelah kalian membaca ini ada tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat membaca. Baik, setelah kalian tadi membaca cerita fantasi yang Bapak berikan, saya bacakan tadi, tolong tuliskan kalimat yang dapat menjelaskan unsur-unsur berikut. Ya, kalimat yang ada dalam teks fantasi itu untuk mendukung unsur-unsur ini. Yang pertama, struktur cerita fantasi. Tuliskan bagian orientasinya, kemudian bagian komplikasinya, dan terakhir bagian resolusi. Yang kedua, tuliskan dari kalimat teks fantasi yang menunjukkan keajaiban tokohnya. Yang ketiga, tuliskan kalimat dari cerita fantasi itu yang menunjukkan latarnya. Yang keempat, berdasarkan kategori berdasarkan latar ceritanya. Cerita fantasi itu termasuk jenis fantasi apa. Kemudian yang kelima, berdasarkan kesesuaian dengan kehidupan nyata, teks fantasi itu termasuk jenisnya apa. Yang keenam, tolong tuliskan nama dan watak tokoh dari cerita fantasi tersebut. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada kesempatan ini. Tolong dikerjakan, nanti hasilnya bisa kalian upload via WhatsApp atau kumpulkan ke sekolah. Itu saja untuk pembelajaran pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.